Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Abdi. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan atau pengoperasian dari SPSS, yang mana ini merupakan bagian dari tugas UAS Statistika dan Manajemen Data. Untuk saya sendiri berada di absen genap, yaitu absen 20, yang mana saya akan mengerjakan soal genap yang ada dan tertera di layar. Baik, untuk yang pertama adalah soal cerita yang menjelaskan bahwa sebuah toko melaporkan pengeluaran iklan yang mana variabel X itu adalah juta atau Rp dan penjualan produk yaitu variabel Y yaitu unit. Yang mana dalam tiap bulan selama 15 bulan metode promosinya berubah. Di mana di bulan 1 sampai dengan bulan 8 itu adalah metode A dan di bulan 9 sampai 15 adalah metode B. Untuk yang pertama itu adalah 1A yaitu memeriksa normalitas data dan residual daripada variabel tersebut. Nah, untuk pengerjaan pada SPSS-nya sendiri, di sini kita akan melakukan yang namanya uji normalitas data. Uji normalitas data sendiri kita menggunakan analyze. Di sini udah saya input ya datanya. Untuk data yang pertama yaitu variabel X dan yang kedua adalah variabel Y. Yang mana variabel X sendiri itu terdiri dari angka-angka yang ada di sini, kemudian variabel Y terdiri dari angka-angka yang ada di sini. Untuk metodenya karena terbagi menjadi dua metode, maka saya membuat di sini dengan nama variabelnya adalah metode, kemudian saya labeling di sini dengan labeling untuk yang satu adalah metode A dan dua adalah metode B. Baik, kemudian di sini saya input juga untuk bulannya tadi karena di bulan 1 sampai bulan 9 itu adalah metode A, maka saya input 1, kemudian untuk bulan 11 sampai dengan bulan 15 itu adalah metode B, maka saya input menjadi 2. Baik, langsung saja kita ke pengerjaan SPSS-nya. Di sini kan tertera bahwa pengerjaannya adalah analyze, deskripsi, dan explore. Baik, langsung saja kita analyze, kita tekan analyze, kemudian deskripsi statistik dan explore. Setelah itu sesuai dengan ininya kita masukkan bahwa dependennya adalah variabel Y, yang mana variabel Y itu adalah penjualan selama 15 bulan, penjualan produk selama 15 bulan. Dan faktor listnya adalah metode, karena metodenya yang berbeda. Kemudian untuk statistiknya, kita hanya mencentang di deskriptif, dan untuk plots-nya sendiri itu adalah normality plot twist, itu dicentang, kemudian power estimation. Continue, kemudian kita okekan. Setelah kita okekan, dia akan muncul di sini, yang mana uji normalitinya bisa kita lihat dari ini, test of normality. Test of normality-nya di sini tertera bahwa signifikan dari metode A dan metode B, untuk yang metode A adalah 0,913 dan B adalah 0,983, yang mana itu lebih besar daripada 0,05, sehingga pastikan bahwa metode A dan metode B itu terbilang normal atau signifikan terbilang normal. Kemudian untuk yang 1B, untuk soal 1B sendiri itu adalah memeriksa homogenitas varian antar metode. Di sini kita bisa lihat langsung di nih, menggunakan cara yang tadi sama. Kemudian kita lihat lagi di sini bahwa untuk homogenitasnya terbilang bahwa mereka itu signifikan juga ya, karena lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk yang 1C, yang 1C itu adalah menguji apakah hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan bersifat linear atau tidak. Nah, ini kita akan menggunakan regression linear ya, regression linear. Baik, akan saya kerjakan di sini. Analyze, kemudian regression linear. Kemudian untuk dependennya X dan untuk independennya Y. Yang mana di bagian statistiknya kita mencentang deskriptif,
kolinergi diagnostik, dan Darwin-Watson. Untuk plots-nya tidak ada yang perlu kita isi ya. Kemudian kita oke kan. Di sini akan langsung muncul regression ya. Yang mana di sini kita bisa lihat bahwa ANOVA daripada variabelnya adalah 0,000. 0,000 artinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga terbilang signifikan bahwa pengeluaran iklan dan penjualan bersifat linear atau terhubung atau berhubungan secara linear signifikan. Kemudian untuk yang D, 1D itu adalah memeriksa autokorelasi residual atau Darwin-Watson. Itu bisa kita lihat langsung di sini. Di sini kan ada Darwin-Watsonnya 1.696. Nah, untuk mengetahui apakah dia itu berautokorelasi residual atau tidak, maka atau terbebas daripada itu, maka kita perlu untuk menghitung kembali menggunakan tabel. Yang mana tabelnya ada di sini. Untuk DW-nya tadi itu kan 1696 itu dinyatakan sebagai DW. Akan saya tulis di sini. DW-nya itu 1696. Dan kita harus mengetahui dulu untuk lower-nya dan upper-nya. Datsun lower-nya itu kita lihat dari angka variabelnya itu berada di mana. Situ lower-nya ada. Lower-nya kita lihat di jumlah daripada variabelnya. Kalau di soalnya kan jumlahnya ada 15 variabel, berarti di tabel kita lihat Datsun lower-nya di 15. Datsun lower-nya berarti ini 1,0770. 1,0770 adalah DL-nya 1,0770 dan DL dan Datsun upper ya berarti adalah 13605. 13605. Sini kita tulis 13605. Baik, untuk mengetahuinya maka Datsun yang punya kita tadi, DW tadi harus lebih besar daripada DU dan lebih kecil daripada konstanta. Kita cari konstanta itu dari rumus 4 dikurang dari DW. 4 dikurang DW tadi adalah 1,3605. DW tadi itu 4, dikurang dari upper DW, sorry. Dari upper DW, upper DW-nya itu 13605. Maka dihasilkan bahwa konstantanya adalah 2,6395. Yang mana itu DW-nya lebih besar daripada DU dan lebih kecil daripada konstanta. Sehingga dinyatakan bahwa dia
terbebas daripada autokorelasi daripada Darwin Watsonnya sendiri. Kemudian untuk yang 1E sendiri, untuk yang 1E itu adalah kita disuruh mencari hipotesis antara rata-rata penjualan metode A dan metode B. Langsung saja kita kerjakan di sini dengan menganalyze, kemudian compare means, kemudian independent sample t-test. Di sini kita masukkan variabel Y di test variabel dan groupingnya adalah metode. Kemudian diisi 1 dan 2 untuk grupnya. Kemudian untuk optionnya tidak ada yang perlu diisi dan langsung saja kita okekan. Nah, di sini terdata bahwa metode A itu min-nya 36,89 dan metode B itu min-nya adalah 50/50. Artinya, metode B itu memiliki rata-rata penjualan yang lebih besar sehingga metode B itu berjalan lebih baik daripada metode A. Baik, untuk nomor 1 sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke soal nomor 2 yaitu sebuah toko online mengetahui pengaruh pengeluaran iklan yang mana variabel X1 yaitu juta dan diskon rata-rata yaitu variabel X2 terhadap penjualan bulanan yaitu variabel Y atau unit. Data dicatat selama 20 bulan. Yang mana di sini yang kita cari adalah uji hipotesis. Untuk yang pertama adalah uji hipotesis. Apakah cara bersama-sama X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y? Yaitu uji F daripada uji model keseluruhan. Untuk cara pengerjaannya sendiri kita untuk variabelnya di sini nilai-nilainya yang mana udah saya masukkan ke dalam SPSS. Kemudian kita analyze, kemudian kita buka di regresi dan linear. Baik. Selanjutnya yang kita perlu masukkan pertama adalah variabel Y1-nya ke sini. Oke, ntar kita keluarkan dulu variabel Y1-nya ke sini. Kemudian kita masukkan plots daripada ya. Dreaded dan spread. Oke. Setelah kita masukkan continue dan kita lanjutkan ke oke. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian yang perlu kita lihat itu adalah di tabel normalitas ya. Bentar. Tabel 2631. Bentar. Ini dia. Nilai F daripada ANOVA-nya adalah 2631738 yang mana ketika signifikan turun maka atau signifikan lebih rendah daripada uji F dan uji F lebih rendah daripada 0,05 maka X1 dan X2 berpengaruh terhadap nilai Y. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal 2B. Soal 2B adalah uji hipotesis koefisien regresi masing-masing, yaitu uji T, untuk melihat apakah X1 dan atau X2 berpengaruh signifikan secara individu. Baik, kita akan melakukan, pertama kita akan melakukan analyze, kemudian regression, kemudian ke linear lagi. Di linear kita akan menguji satu persatu terhadap X dan Y. Ini saya hapus terlebih dahulu ya guys. Satu persatu yaitu X1 terhadap Y1. Oke, X1 terhadap Y1 kita okekan. Di sini X1 terhadap Y1 terlihat bahwa nilai signifikansinya
itu adalah 0,000, yang mana itu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya signifikan kuat. Kemudian kita lanjut ke regression linear, diganti untuk X1-nya menjadi X2. Kita okekan lagi. Baik, di sini terlihat bahwa di ANOVA-nya dia terlihat 0,000, yang mana dia lebih kecil daripada 0,05, yang berarti signifikan kuat juga. Artinya, kedua daripada variabel X1 dan juga X2 itu berpengaruh signifikan secara individu. Kemudian kita cari adalah nomor 2C, analisis korelasi antara variabel, yang mana matrik korelasi berdasarkan matrik korelasi. Di sini kita akan melakukan analyze, kemudian regression, setelah itu linear. Di sini kita masukkan ketiga daripada nilainya. Ketiga daripada nilainya secara langsung. Terus kita kan di sini. Kita lihat di correction-nya. Kita lihat di correlation, sorry. Kita lihat di correlation. Di sini kita lihat bahwa nilai Pearson correlation-nya adalah 0,997. 0,997 itu mendekati 1, maka terbilang kuat atau signifikan kuat. Begitu. Kemudian kita akan berlanjut ke soal nomor 2D. Soal nomor 2D itu adalah periksa asumsi sederhana regresi, yaitu normalitas residual, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Baik, kita akan mencari normalitas residualnya terlebih dahulu. Untuk normalitas residualnya, kita menggunakan cara yaitu analyze. Pertama kita analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian kita underestimate mana ya? Bentar ya. Save underestimate di residualnya. Terus kita oke kan. Baru setelah itu kita enter ya, teman-teman, kita enter. Di sini akan muncul di bagian mana ya? Sebentar. Bagian test of normality-nya ya. Test of normality. Oh, sorry. Tadi ini ya. Sebentar, kok belum ada ya? Analyze, regression, linear. X1 dan X2.
dia akan muncul test of normality. Dia akan muncul test of normality-nya dia di 0,618. Ntar kok saya nggak nemu ya. Ntar saya coba ulang. Di analyze, kemudian regression. Linear. Kita ada estimate, kemudian explain. Plots. Karena probability plots. Nggak perlu. Statistiknya. Gain. Oke. Option. Dan. Setelah itu dia style perlu. Oh iya, kemudian kita yang kita masukkan itu adalah residualnya. Maaf, saya kelupaan sedikit. Jadi yang kita masukkan itu adalah nilai residualnya. Kita masukkan yang udah kita ini. Kemudian kita masukkan variabel X1 dan X2. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke multi. Multi kita analyze, regression, kemudian linear. Kemudian kita masukkan ini 1, 2. Kemudian di sini kita lihat di bagian koefisien. Bagian koefisiennya di sini kita lihat bahwa dia signifikan nol, yang mana dia berada di atas pada 10 di sini. Lebih dari 10 berarti dia terdapat gejala multikolinearitas atau multikolinearitas. Kemudian untuk heteronya sendiri kita menggunakan metode transform, kemudian compute variable. Tadi kita masukkan abracid di sini,
Kemudian kita tekan all untuk function groupnya, kemudian ABS. Setelah ABS kita klik atas dan kita masukkan variabel res 1 ini ke dalamnya. Setelah itu kita okekan. Dia akan muncul di sini. Bentuknya seperti itu. Kita cek di bagian koefisien, terlihat di sini 1000 ya, 1000. Artinya dia berada atau dia lebih daripada 0,05 sehingga tidak signifikan dan terbebas dari gejala heterokedastisitas. Begitu. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.